Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah praktikum dasar pemrograman. Ya, kita akan membahas tentang variabel lokal dan variabel global. Untuk teknisnya, ini saya menggunakan eh, code editor secara online. Ya, jadi saya nggak menggunakan eh, bahasa pemrograman yang ada di laptop saya. Saya menggunakan code editor online ya. Ini bisa Anda lakukan jika Anda sudah terkoneksi ke internet. Nah, di sini saya menggunakan w3school.com untuk code editornya. Nanti bisa Anda coba cari, kemudian Anda eh, bisa nyoba juga jika Anda menggunakan di sini ada front end dan back end ya. Front end-nya di sini HTML, CSS dan JavaScript. Ini sudah ada contohnya bagaimana kita mengeksekusi coding di sebelah kiri, kemudian hasilnya di sebelah kanan setelah di-run. Ya, kemudian karena saya tidak menggunakan front end, saya menggunakan back end ya, karena di sini ada yang saya gunakan mungkin nanti saya Python, PHP atau Java. Ya, yang saya pilih adalah back end editor. Jadi ketika ini Anda klik, nanti Anda akan mengarah ke, nah ini contohnya ya, back end code compiler. Di sini misalkan untuk menampilkan lingkaran ini, kalau pakai Python itu codingnya seperti ini. Nah ini kalau ada pilihan bahasa yang lain ya. Nah ini saya tadi sudah mencoba ya menggunakan C++. Ya ini C++ ya. Nah ini saya apa eh, tampilkan. Nah, saya perbesar dulu ya. Di sebelah kiri itu adalah codingnya, sebelah kanan adalah outputnya. Di sini tadi saya ketik, saya membuat prosedur luas lingkaran. Ya kalau di teori sebelumnya itu pakai luas persegi. Ini saya mencoba menggunakan kasus yang lain dengan model yang sama. Luas lingkaran ini saya menggunakan parameter dengan nama R dengan tipe integer. Kemudian saya membuat variabel dengan nama luas dengan tipe float. Kemudian langsung saya isi dalam baris yang sama rumus lingkaran ya. Pi kali R kali R ya. Nah, Pi ini yang saya masukkan adalah 3,14 ya. Nah, ini R kali R adalah jari-jari. Kalau di matematika ya, pi R kuadrat. Kemudian saya cout luasnya, jadi saya tampilkan. Itu void ya, prosedur luas lingkaran. Kemudian di main-nya saya membuat deklarasi variabel jari dengan tipe integer dan langsung saya isi nilai 10. Nah, kemudian saya panggil prosedur yang saya buat sebelumnya di atas itu. Kemudian saya masukkan parameternya dari variabel yang tadi saya deklarasikan di main. Ini luas lingkarannya ini ya. Nah, kemudian eh, jari itu saya arahkan untuk menjadi R. Ya, ini semua lokal ya. Jadi ini contoh penggunaan variabel lokal ya di C++ ya. Nah, di sini mana yang lokal? Jadi R dan luas itu lokal untuk luas lingkaran. Prosedur luas lingkaran. Underscore luas underscore lingkaran maksud saya. Kemudian yang jari itu variabel lokal untuk main. Ya, jadi jari itu tidak dikenali di void luas lingkaran ini. Dan R luas itu juga tidak dikenali di main. Nah, jadi penghubung mereka itu cuma lempar variabel ini, parameter ini penghubung mereka. Nah, itu ya. Ini kalau saya eksekusi tadi 3,14 misalkan saya ganti ini kan ini dari mana? Berarti kan ya 3,14 ini kali 10 kali 10. Jadi kan komanya mundur ya. Sehingga yang semula 3,14 kali 10 kali 10 hasilnya adalah 314. Kalau ini saya ubah menjadi 100 jari-jarinya. Ya ini saya run. Ini butuh waktu ya karena melempar coding ke online. Nah ini jadinya sekarang 31400 ya. Jadi
100 itu masuk ke R. Ya, ini kan 10.000 kan ya. 3,14 kali 10.000. Sehingga hasilnya adalah 31.400. Ya, ya. Itu untuk contoh deklarasi variabel lokal. Ya. Kemudian jika global, misalkan saya bikin global, misalkan di sini saya bikin integer jari, ya. Kemudian ini variabel global ya yang di atas ini. Ini ya. Nah, di sini saya matikan, saya hilangkan maksud saya. Nah, kemudian ini langsung saya ganti dengan jari ya. Paste, ini paste. Nah, kemudian di sini tidak ada deklarasi lagi, langsung seperti ini. Kemudian ini saya hapus. Nah, gini ya. Ini adalah hasilnya nanti sama ya, hasilnya sama, cuma teknisnya yang tadi itu variabel lokal, sekarang variabel global. Jadi jari ini sebagai variabel global yang bisa dikenali di void luas lingkaran dan juga bisa dikenali di main. Sekarang kita coba ya, nanti hasilnya akan sama ya. Kita coba, tunggu beberapa saat. Ya kan hasilnya sama, 31.400. Ya, jadi outputnya sama ya. Ini kalau ini tadi kita gunakan variabel global, perbedaannya adalah ini ya, kita taruh di atas, kemudian deklarasinya di luar void dan di luar main. Kemudian di sini tadi tidak saya kasih parameter, saya langsung jari ke jari, berarti ini kan mengenali ke sini. Kemudian di main juga langsung saya ketik jari sama dengan 100 ya, tidak ada int-nya di depan, tidak ada deklarasi. Jadi ini juga bisa dikenali dari sini. Ya, jadi jari yang di sini itu dikenali di sini dan juga dikenali di sini. Sehingga 100 itu langsung dideteksi di sini. Sehingga waktu diproses, dihitung luasnya, jari itu otomatis diisi 100, yang ini juga diisi 100. Jadi 3,14 kali 10 kali 100 kali 100. Ya, 3,14 kali 100 kali 100. Sehingga luasnya itu langsung ketemu 31.400. Tanpa saya harus melempar parameter seperti sebelumnya. Ya, gitu ya. Ini sebagai variabel global. Ini global, kemudian luas itu lokal di sini. Ya, kalau ini tidak ada variabelnya, tidak ada butuh variabel karena di sini langsung kita isi, kemudian kita langsung proses di void-nya, ya, di main. Itu. Untuk bahasa yang lain nanti silahkan dicoba sendiri ya. Ya ini sudah ada template-nya. Kalau Java seperti ini, kalau saya run, nanti yang tambah adalah hello world ini. Nanti jika kesulitan coding Anda bisa buka dari Flowgorithm, function prosedur, kemudian Anda utak-utik sedikit, ya utak-utik sedikit, jadi lokal dan global gitu, dan Anda cek outputnya ya. Nanti seperti apa, ini ada kalau PHP ya ganti bahasa ya, ini ya pakai echo gitu ya. Nah ini yang nanti silahkan dicoba sendiri ya. Karena nanti syaratnya Anda cukup online dan Anda uh, coba langsung ke w3school.com, try it ya, try it. Kemudian nanti silahkan pilih bahasa yang Anda inginkan. Ya di sini ada Python, C, C++, Fortran, Java, PHP ya, R bahkan ya. Jadi sama seperti di Flowgorithm itu juga ada pilihan bahasa. Cuma di sini kita harus ngetik dulu. Nanti untuk ini buat apa nanti silahkan dicoba sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan untuk materi praktikum dasar pemrograman tentang variabel global dan lokal. Semoga bisa dipahami. Saya Christian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.